Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Episode Narasahlan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di Mesir. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Selain zalim, Fir'aun juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Suatu hari, Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Akibat mimpi itu, Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpinya. Para peramal mengatakan akan lahir bayi laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan mengalahkan Fir'aun dan menjadi penguasa Mesir. Fir'aun marah besar mendengar tafsir mimpi tersebut. Sejak saat itu, dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Seorang perempuan bernama Yukabad yang saat itu sedang mengandung Musa menjadi sangat cemas. Yukabad kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anaknya dilindungi oleh Allah. Beberapa lama kemudian, Allah memberi firman kepada Yukabad, "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Yukabad melaksanakan firman Allah tersebut dengan memasukkan Nabi Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Peti itu pun akhirnya terbawa arus sungai Nil dan terbawa ke istana Fir'aun. Kemudian ditemukan istri Fir'aun yang bernama Asia. Dia begitu ingin merawat dan menjaga bayi laki-laki itu dengan meminta izin ke suaminya. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Atau kita ambil dia menjadi anak. Mendengar permintaan sang istri, Fir'aun menyetujui dengan tidak membunuh bayi tersebut dan mengangkatnya menjadi anak. Seiring perjalanannya waktu, Nabi Musa tumbuh dewasa dan menjadi pria gagah berani dan memiliki akhlak terpuji. Suatu hari, Musa berjalan-jalan menikmati pemandangan sekitar istana. Tiba-tiba di tengah jalan, dia melihat dua orang sedang bertengkar. Kemudian Nabi Musa melerai mereka dan tanpa sengaja memukul seorang pegawai kerajaan hingga tewas. Kemudian Musa mendapatkan petunjuk Allah agar segera meninggalkan Mesir. Akhirnya Nabi Musa sampai di Madian. Di Madian, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan tinggal di rumahnya. Musa membantu kedua putri Nabi Syuaib untuk mengembalakan kambing. Musa memang sosok yang cekatan dan ulet dalam bekerja. Hal ini membuat Nabi Syuaib tertarik dengan kepribadiannya. Nabi Syuaib bermaksud menikahkannya dengan putrinya. Setelah 10 tahun menikah dan tinggal di Madian,
Musa meminta izin untuk kembali ke Mesir dengan membawa istrinya Sufaira. Di tengah perjalanan ke Mesir, Nabi Musa melihat cahaya yang memancar dari Bukit Tur. Nabi Musa pun mendatanginya. Ternyata cahaya itu adalah api yang berasal dari sebatang pohon yang masih hijau. Musa bergetar melihatnya. Lalu ia mendengar suara dari pinggir lembah. Sebelah kanan pohon tersebut, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Saat itulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Musa dan istrinya tiba di Mesir. Singkat cerita, Musa ditemani oleh saudaranya Harun datang ke istana Fir'aun untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah. Musa beritahu, "Kami siapa Tuhanmu itu?" Suruh Fir'aun. "Tuhanku adalah Tuhanmu juga. Dialah yang telah menciptakan alam semesta. Dia pula yang menurunkan hujan dari langit. Segeralah bertobat," ajak Nabi Musa. Fir'aun berkata, "Perlihatkanlah kepadaku bukti-bukti itu, jika apa yang kamu katakan itu adalah benar." Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang terlihat sangat nyata. Musa menarik tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Setelah itu, dia mendatangkan tukang sihir andalannya dan menantang Musa untuk menandinginya. Musa pun menyanggupinya. Musa pun berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Sebelum bertanding, Musa berdoa kepada Allah dan kemudian bersiap-siap. Para tukang sihir itu pun menunjukkan kesaktiannya. Mereka melemparkan tali-tali ke lapangan. Seketika itu juga tali-tali tersebut berubah menjadi ular. Kemudian Musa mengeluarkan tongkatnya. Tongkat tersebut berubah menjadi ular besar dan melahap seluruh ular kecil milik tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir tersebut merasa takjub pada kesaktian Musa. Mereka lalu mengaku kalah dan beriman kepada kenabian Musa. Melihat peristiwa itu, Fir'aun menjadi sangat marah. Dia lalu memberikan hukuman kepada para tukang sihirnya yang telah beriman dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Kemenangan Nabi Musa tidak juga membuat Fir'aun sadar. Dia malah memburu Nabi Musa dan pengikutnya. Fir'aun dan prajuritnya terus memburu Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan pengikutnya keluar dari Mesir. Kejar-mengejar pun terjadi hingga di tepi Laut Merah. Pengikut Musa mulai panik ketika melihat pasukan Fir'aun semakin dekat. Sementara itu di depan mereka ada lautan luas. Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Lalu Musa dan pengikutnya segera menyeberang dan selamat sampai daratan. Fir'aun dan pasukannya bermaksud menyusul para pengikut Musa. Ketika pasukan Fir'aun sampai di tengah jalan, Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya. Yang tersebut akhirnya menjadi laut kembali. Akibatnya, Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nabi Musa kemudian mendapat wahyu berupa kitab Taurat. Usai diselamatkan dari kerajaan Fir'aun beserta bala tentaranya. Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita dapat mencontoh keimanan Nabi Musa kepada Allah.
Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.